wabarakatuh. Bersyukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa masih memberikan kita kesehatan, kesempatan dan juga nikmat lahir batin untuk kembali bersua dalam program acara Komisi Khusus Islami Majelis Ilmu TV Peduli. Tak lupa kita kirimkan salawat penuh cinta kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keberkahan senantiasa tercurah bagi keluarga beliau, sahabat beliau, juga untuk kita semua para umatnya hingga akhir zaman. Senang sekali saya Ika Merdeka Sari kembali menyapa Anda hari ini dalam Majelis Ilmu TV Peduli tentunya dengan tema yang sangat menarik seputar sabar dan ikhlas yang merupakan salah satu senjata kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah hadir di studio bersama saya saudara di kesempatan yang penuh berkah ini Ketua DPD AKPAI Kota Parepare, ada guru kita Bapak Haji Muhammad Dahlan MPDI. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kesehatannya di era pandemi ini? Alhamdulillah sehat walafiat, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, alhamdulillah insyaallah. Dan baik, sebelum kita masuki tema kita seputar bagaimana kita memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat dan sabar. Pak Ustadz sebagai tokoh agama, sebagai guru, sebagai orang tua, bagaimana menyikapi situasi new normal saat ini? Seperti apa? Silakan. Terima kasih. Begitu juga kami sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang ada di rumah, alhamdulillah wa syukurlah kita bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, dan kita insya Allah akan diberkahi Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat yang penuh berkah ini. Baik, judul kita pada hari ini sengaja kita angkat dalam surah Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, mohon pertolongan kepada Allah, salat dengan sabar. Artinya apa? Ada tiga yang kita mau bahas kali ini dalam waktu singkat ini adalah pertolongan, salat dan sabar. Kenapa mesti kita pertolongan? Karena jalan yang satu-satunya untuk menolong kita pada saat ini, kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa hubungannya dengan sabar? Sabar itu artinya dalam kondisi saat ini kita harus menerima dengan keadaan, yaitu salat. Ya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Karena kenapa? Salat itu adalah doa. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada saya niscaya akan kukabulkan. Kemudian yang terakhir adalah sabar. Sabar dalam artian itu melaksanakan perintah Allah. Sabar dalam arti dalam kamu bahasa Indonesia bahwa rela menerima keadaan dan untuk melaksanakan daripada itu adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah segala usaha dalam melaksanakan perintahnya. Tentunya apa hubungannya itu? Dalamnya normal ini adalah atiullah wa atiur rasul. Kita harus rela dan tabah melaksanakan perintah Allah. Al-warasatul anbiya, ulama kita dengan pemerintah kita harus taat. Jadi artinya hidup taat, salat dengan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk sementara. Baik. Nah, kemudian ini pemirsa di rumah, saya mengajak Anda untuk berinteraksi bersama kami di fanpage Facebook TV Peduli seputar tema kita di Majelis Ilmu kali ini seputar memohon pertolongan Allah melalui salat dan juga sabar. Nah, bagaimana Pak Ustadz konsep seperti ini? Kan kita ini manusia dan Allah itu maha membolak-balikkan hati. Dalam artian kita ini manusia biasa, tidak lepas dari segala kesalahan, kekhilafan. Terkadang tidak sedikit kita temukan, oh ini kok rajin sholat ya, agamanya bagus ya, kok tiba-tiba berbuat sesuatu yang mungkin di luar daripada apa yang kita pikirkan tentang orang tersebut. Tidak sedikit pula ada yang sudah berbuat dosa, tobat lagi, dosa, tobat lagi. Nah, gimana tuh? Ya. Silakan. Ya. Itulah artinya bahwa salat yang betul-betul dilaksanakan oleh seorang hamba, bahwa minta doa, artinya salat itu adalah memberikan dampak yang positif. Apa esensi daripada salat itu? Salat itu mengajarkan kepada kita tiga ranah. Yang pertama, olahraga, gerak ya, olahraga gerak. Kemudian rasa. Kemudian seni. Rasa. Ya. Ya. Jadi artinya apa? Bahwa dalam mensehatkan atau daripada memiliki kesehatan daripada kita ini, Rasulullah sudah mengajarkan itu. Kita bergerak, kita dengan penuh perasaan bahwa tidak ada kekuatan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala, dengan menundukkan hati segala senyap kita sujud artinya taat kepada Allah. Kemudian rasa itu
dikaitkan dengan bacaan salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami minta pertolongan. Artinya orang yang melaksanakan dengan salat yang memang betul-betul menikmati rasa salat itu antara hamba dengan zatnya dalam zat kemahannya, pasti tidak akan melakukan hal yang tidak diinginkan. Pertanyaannya kemudian, kenapa ada orang yang salat mungkin belum sampai ke sana, ya dalam bahasa saya belum sampai ke sana, mungkin kitab saja baru yang tahu. Dan itu tidak dipungkiri bahwa sekarang ini, maaf ya, ini kalau sensitif, di masjid-masjid sekarang ini banyak yang masih mengatakan bahwa Allah kan sudah mengatakan melalui Rasulullah, sawu sufufakum, rapatkan saf. Tapi karena adanya perintah itu bahwa kita harus physical distancing, kemudian tanda sila, jaga jarak, kita harus ikuti. Karena kenapa? Ini sudah fatwa ulama. Di Indonesia ini kan kita tinggal di Indonesia. Kita tinggal di negara yang memang taat hukum. Kalau kita tidak mau taat hukum, ya esensinya adalah apa artinya? Akibatnya itu adalah bahwa kita ini tidak mengakui bahwa tinggal di Indonesia, karena Indonesia itu punya hukum, punya dasar, dan ini fatwa ulama loh. Jadi artinya bahwa kalau orang yang memang melaksanakan salat dengan benar-benar, yaitu pasti taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Banyak sekarang ini. Di selanjutnya masih silakan. Hikmah daripada sabar itu banyak. Bayangkan itu. Kalau misalnya sekarang kita mau mendiklat, ya bukan kesabaran. Banyak yang imam-imam itu sekarang ini di rumah itu hikmah. Bayangkan itu berapa dana itu kalau mau diklat itu iman dadakan. Tapi karena hikmahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita, ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga diri dan keluarga menjadi imam di keluarga masing-masing. Itu salat loh. Mengajarkan kembali back to home, kembali ke rumah. Yang kedua, orang tua yang tadinya itu kesel dengan guru, sekarang kita dikasih pelajaran hikmah. Ya sabar mendidik anaknya. Karena kenapa? Pendidikan yang utama adalah ibunya. Ibunya merasakan ini bagaimana mendidik anak di rumah, bagaimana sabar mendidik yang tadinya itu mungkin guru ya tanda kutip disalahkan, guru lebay, guru meseka dan lain sebagainya. Sekarang kembali bahwa inilah kerjanya guru. Kerjanya guru, kita harus sabar dalam melaksanakan arti demi kesehatan bersama. Itu. Oke, baik. Karena kalau kita berbicara tentang sabar, ini termasuk kata yang banyak disebutkan, bahkan ratusan kali disebutkan dalam Al-Quran. Nah, tapi kenapa sabar dan sholat ini sering sekali disandingkan dan dibandingkan? Silakan Pak. Itulah kata Allah Subhanahu wa taala bahwa di saat sholat itu, kalau sholat yang tidak disertai dengan pengalaman, artinya pengamalan, sabar itu sama dengan al-ilmu bila amali kasajar bila sabar. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Imam Ghazali mengatakan bahwa ilmu yang tidak diamalkan itu junun, gila. Artinya ilmu agama yang kita pelajari itu harus diamalkan. Tentu dalam pengamalan daripada salat itu mengajarkan sabar. Misalnya apa sabar itu? Hayalah salat, mari kita salat. Hayalah salat, mari kita menuju kemenangan. Kita mau menang karena kenapa? Menjalankan perintah Allah. Kita harus sabar. Salat subuh masih tidur, kita masih diganggu dengan mengantuk, tapi sabar. Karena kenapa? Ini menuju kemenangan. Jadi intinya sabar dengan sholat itu satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Karena kenapa? Disitulah intinya Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina musta'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan Allah, sholat dengan sabar. Baik. Tapi pertanyaan sering mengemuka seperti ini Pak Ustaz. Sabar itu kan ada batasnya, atau memang dalam aku tidak ada itu kata batas-batasan bagi kita seorang mukmin. Tapi kan saya bukan nabi, saya bukan rasul. Ini hatiku bukan buatan apa gitu, sudah digigit di apa gitu kan. Bagaimana sebenarnya sabar, kemudian memaafkan dan memberikan maaf? Ini bagaimana keterkaitannya Ustaz? Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Al-Quran itu mengatakan Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang sabar. Dalam konteks apa kita mau melihat sabar? Misalnya dalam perjuangan, misalnya mengangkat daripada harga diri. Untuk sabar itu, misalnya ada pencuri masuk di rumah kita, atau mau mengambil daripada anak kita, anak gadis kita, terus kita misalnya diam. Jadi sabar yang dimaksud di sini adalah sesuai dengan tempatnya. Jangan sampai misalnya kita diam, oh silakan ambil, tidak bergerak, tidak melawan. Jadi sabar di sini artinya sabar melaksanakan perintah Allah dalam hal kebaikan. Sehingga kata Allah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Sabar itu mencegah daripada kemungkaran dan melaksanakan daripada kebaikan. Fastabiqul khairat. Nah, di saat misalnya ibu moderator misalnya mau diculik, masa suaminya diam, itu berarti dayus. Dayus artinya tidak mau melakukan perlawanan. Jadi sabar dalam arti ini melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu memang benar, maka harus dihadapi. Sabar. Misalnya rumah kita banjir, baru diam, oh begitu ya biarlah, kita tawakal kepada Allah. Sudah ketentuan Allah, biarkan saja. Oh tidak.
itu berarti belum. Jadi sabar itu kalau dikaitkan itu bahwa tawakal dulu, ikhtiar dulu, berdoa dulu, ikhtiar dulu, selanjutnya kita bertawakal. Sabar dalam artinya melaksanakan perintah. Disuruh misalnya perintah, pakai masker, jadi tidak sabar melaksanakan perintah, berarti itu dia menyembuhkan dirinya sendiri karena itu perintah. Siapa yang memerintahkan? Ya ulama. Ulama itu siapa? Pewaris Nabi. Sama dengan kita sekarang pakai masker, karena itu adalah sabar melaksanakan perintah. Dan siap melaksanakan perintah itu apabila nyawa taruhannya, harga diri kita, kemudian bangsa kita. Itulah tujuannya bahwa sama tentara menjaga kedaulatan yang kayak ini, sabar walaupun mati taruhannya. Thank you. Oke. Baik, sebelum kita jeda ini sebenarnya kembali meskipun tema kita seputar sholat dan sabar. Ini saya ingin mengaitkan sabar secara psikologis. Ini bagaimana kemudian kita sebagai mukmin, sabar ini merupakan sebuah kemampuan untuk menerima, mengolah dan menyikapi kenyataan. Karena kan saya yakin dan percaya Pak Ustadz tidak semua orang punya persepsi yang sama dalam situasi penggawat daruratan ini. Ada yang benar-benar udahlah santai seperti petunjuk Pak Ustadz pakai air up. Tapi tidak sedikit juga saudara-saudara kita yang harus merasakan dampak yang sangat ekstrim di situasi ini. Bagaimana Pak Ustadz menyikapi itu? Iya. Ya lagi-lagi saya sampaikan bahwa sabar itu adalah kadar dengan kemampuan seseorang karena beda-beda itu. Kadang gitu ya, di rumah itu bilang kita enak karena kenapa? Biar tidak pergi bekerja, dia tidak pergi ke kerja dalam tanda kutip kasar bangunan dan misalnya kita bisa dapat uang. Di sinilah memang persepsinya bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar itu dan pemerintah itu menyikapi itu, kan memberikan jalan. Ya, memberikan jalan artinya solusinya itu kalau mau bekerja pakai masker, pakai tetap physical distancing. Kenapa? Untuk menjaga diri. Jadi sabar dalam arti di sini untuk menerima daripada itu. Sebelum memutuskan sesuatu, maka landasannya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak bisa memukul rata ya. Kan banyak pendapat begitu bahwa dalam keadaan seperti ini orang kadang tidak makan, betul juga. Disinilah silakan bekerja, silakan pergi ke pasar, tapi ingat ada pengawasan kita yaitu menjaga yang namanya penyakit corona. Corona ini dahsyat, makanya saking dahsyatnya itu kita harus berteman. Berteman untuk apa? Sabar untuk berteman, pakai masker, physical distancing, kemudian cuci tangan itu kan ajaran kita ya. Basuh tangan setiap saat agar kenapa? Untuk menjaga diri kita. Sabar untuk itu. Silakan bekerja, silakan mencari nafkah, tapi ingat jaga kesehatan untuk saat ini karena kenapa? Belum normal. Meskipun sudah ada kata new normal, tapi normal ternyata masih banyak kasus baru. Ya betul. Apalagi Sulawesi Selatan merupakan salah satu penyumbang. Ya, zona merah. Betul, penyumbang penderita virus ini yang terkonfirmasi, dan saya rasa ini sangat disayangkan kalau sampai kita kebablasan menyikapi new normal itu. Baik saudara, kita jeda dulu Pak Ustadz. Izin saudara, saya masih akan segera kembali tetap dalam majelis ilmu PPP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Suradi Sugierto, saya Trianti Sulaiman, saya Sultan Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Majelis Ilmu Tinggi Bedul kembali hadir di segmen kedua kali ini. Dan ini Pak Ustadz, apapun sebagai saya pribadi ya, sebagai mukmin, sebagai seorang wanita muslim yang banyak salah, banyak khilaf yang pasti, itu saya selalu percaya kita satu pengen jiwa yang mutmainnah, ingin ketenangan. Nah, bagaimana kemudian sabar ini, kemudian sholat kita ini bisa menjadi media komunikasi, bagaimana kemudian kita bisa tenang seperti itu. Ada trik yang ingin disampaikan kepada kunci-kuncinya supaya kita bisa tenang seperti itu. Silakan. Jadi para pemirsa yang ada di rumah yang saya hormati, bahwa kuncinya di sini adalah orang sebenarnya itu adalah ketenangan. Ata'ani fillah. Ketenangan itu dari Allah Subhanahu wa taala, wal azilatu minasyaitan. Keberburburan itu adalah dari syaitan. Artinya apa para pemirsa yang saya hormati? Bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan bahwa ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya mengingat kepada Allah, hati ini akan tenang. Jadi kalau misalnya kita mau tenang, kembalikan kepada Zat yang Maha Cinta. Orang kan gini hidup dengan cinta, artinya cuma cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rabiatul Adawiyah dalam kisahnya sampai dia itu menikmati masa lajangnya seorang wanita yang tidak mau daripada diganggu, kan kenapa sudah mahabbahnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa tenang. Artinya kalau misalnya kita itu sabar dan memang mengingat kalau Allah Subhanahu wa taala qul huwallahu ahad, kalau katakanlah Allah itu esa, Allahumma samad, Allah tempat bergantung, maka seorang yang hidup dan menghidupkan itu tidak akan pernah gelisah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membuktikan saat misalnya beliau dikejar dari Mekah ke Madinah, turunnya Al-Qur'an di Gua Hira, apa disampaikan kepada sahabat dia, ya Rasulullah, karena sudah gelisah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La tahzan, jangan takut, innallaha ma'ana. Sesungguhnya kita ini bersama Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya kemudian, kalau misalnya kita menggantungkan harapan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini, maka kita akan tenang. Nah, biasa misalnya kalau leluhur kita itu orang tua waktu saya kecil, nah, hari ngeraki. Apa artinya? Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu ajarkan di sekolah, ya saya guru agama ya, selalu kita sampaikan kepada anak, mau doa, mau masuk WC ada doanya, mau jalan ada doanya. Intinya apa? Selalu kita diingatkan bahwa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengingat kepada saya, kata Allah, satu jengkal, maka saya akan mengingatnya kepada satu depa. Artinya apa? Dalam nafas kita selalu adalah kalimat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan hambanya, Allah juga yang mengaturnya. Allah yang maha melihat, Allah yang maha mendengar. Maka ud'uni, mohonlah kepada Allah, saya akan kabulkan. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada saya akan kabulkan. Dengan doa apa? Yang tulus, yang ikhlas, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati. Itu telah kita ucapkan. Sesungguhnya salatku, matiku saya serahkan kepada Allah, serahkan hidup ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah kita ini kehidupan kita, kalau kita sudah berusaha, mayyattaqillah yaj'al makhraja. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala akan dikasih jalan keluar. Kuncinya ingat dan ingati kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Baik. Nah, sekarang ini kan era media sosial, digital digital zona saat ini gitu kan. Tidak sedikit banyak pelajaran-pelajaran yang kita dapat, baik itu via Instagram, via Facebook, atau di Twitter gitu kan. Nah, bagaimana sebenarnya anak-anak muda ini sering sekali saya tanyakan, karena banyak sumber-sumber ilmu yang sebenarnya bisa dibilang bukan orang yang memiliki kemampuan untuk memberikan petuah-petuah, karena saya anggap masih banyak guru-guru kita yang punya kapabilitas untuk itu. Nah, kasihan generasi muda yang cuma lihat
akhirnya copy paste posting. Padahal ini sebenarnya tidak jelas ini hukumnya, apakah dia hadis sahih atau dia hadis palsu. Bagaimana kemudian masyarakatnya, terutama generasi muda kita, Pak Ustadz, mohon izin untuk mencerna lebih banyak ilmu agama dengan baik. Silakan. Iya. Jadi memang kita tidak bisa pungkiri bahwa sekarang ini zaman demokrasi, termasuk daripada mengakses berbagai ilmu. Makanya itu guru itu tidak bisa digantikan. Karena kenapa? Tidak bisa digantikan dengan Google. Kemudian apa namanya? Maka bertanyalah kepada ahlinya. Kemudian itu kalau misalnya kita mau merujuk kepada kalau dia berbicara masalah konteks hadis, maka itu adalah hadis sahih Bukhari. Bagaimana caranya? Tentunya kita melihat daripada rujukan pasti jangan asal posting. Karena kenapa? Bila kita sudah posting itu bahwa sudah miliknya orang dan ini dibaca dengan orang banyak. Maka dalam etika, tugas siapa ini generasi muda adalah tugas kita semua memberikan pemahaman di sekolah bahwa itu sangat berbahaya kalau misalnya tidak berdasar ke apalagi itu provokasi dan memang menyumbang daripada itu sangat membahayakan. Caranya bagaimana? Yaitu tabayun. Artinya kita harus selidiki, kita harus kemudian filter. Tentu yang kedua adalah seperti yang dilakukan teringat pertanyaannya tadi. Ada namanya di Jawa Barat itu pernah digaungkan, ya maghrib mengaji Ridwan Kamil waktu masih wali kota Bandung ya. Semua itu stop untuk daripada kita mengaji sama-sama. Untuk apa? Untuk mengingatkan generasi muda ini, mulai daripada TK sampai SD itu stop. Kemudian itu ditenangkan bahwa sebelum itu ditahu kepastiannya kepada dasarnya jangan diposting. Dan ternyata berhasil. Alhamdulillah beliau sekarang ini juga dengan tangan dinginnya, maaf ya, tanpa bermaksud membandingkan, beliau itu mampu menekan. Ya, ini normal ya, memang itu notabene adalah Jawa Barat itu adalah padat penduduknya, tapi dengan kesadaran dan kesabaran beliau mampu diterapkan, mengurangi ya, menekan ya. Jadi intinya sebelum memposting yang yang kita mau posting, mau tulis, mau apa, karena kenapa? Kita memang di sini siswa juga berbagi ya, semangat untuk literasi, semangat menulis informasi, hak kita semua memberikan informasi. Karena kenapa? Semakin banyak kita membaca, semakin banyak kita tahu. Tapi ingat bahwa kita harus sharing, kemudian juga kita filter, baru di-share. Selalu sini. Karena kenapa? Media dan informasi itu diperlukan untuk memposting tulisan kita dalam arti yang baik-baik, jangan yang jelek-jelek. Karena kenapa? Media itu adalah sahabat yang super hebat, karena seluruh dunia akan membaca tulisan kita. Begitupun sebaliknya, seperti dua mata pisau. Kalau misalnya baik, maka dia akan memberikan manfaat yang dahsyat luar biasa seluruh dunia. Betapa banyak orang yang memang langsung tenar populer. Kita kenal berapa menit lagi? Kita kenal masih ada itu namanya yang polisi langsung tenar karena baik. Cahaya-cahayanya ya, kata siapa namanya? Norman Kemaru. Itu karena memanfaatkan itu dengan baik. Bahkan banyak lagi contoh-contoh yang memposting dengan baik. Maka intinya, kalau Anda mau baik, berpikir positif, insya Allah media itu akan jadi orang baik. Baik. Nah ini sebenarnya juga sebelum kita jeda Pak Ustadz, ini sebuah kabar segar gitu, angin cerah bagi kita. Ini sudah masuk pekan kesekian sholat Jumat. Nah ini tentunya meskipun situasinya dilonggarkan, tetapi apalagi juga kita sudah menerima bahwa akan ada ini nanti penyampaian tentang bagaimana materi COVID itu tetap terus diangkat. Kebetulan di hari Jumat, pemirsa di rumah yang mungkin sedang menyaksikan kita, mungkin ada yang disampaikan seputar bagaimana kemudian kita tetap waspada dengan COVID-19 ini. Menarik itu ya, karena saya memang mengalami. Ya. Dipersilakan. Silakan. Ya. Kami kan ini artinya dipercaya juga daripada Kementerian Agama membalik. Jumat yang lalu saya menyaksikan, karena kata orang itu berkatalah sekalipun Anda sendiri bahar bin Lopa ya. Jadi apa yang saya lihat, apa yang saya dengarkan, jangan diam. Salah satu mesti dipare-pare karena saya lihat physical distancing tidak ada, masker tidak ada, jadi heboh. Ya. Jadi heboh, tapi saya bilang bahwa ini adalah unsur kebenaran, harus disampaikan, kemudian atau tidak. Yang jelas itu adalah pemerintah sudah mewanti-wanti kita bahwa pertama harus ada basuh tangan. Kemudian ada pengatur suhu, termogan itu sudah disampaikan clear bahwa kalau tidak ada yang memang itu harus itu kembali ke jalan yang benar. Siapkan itu. Alhamdulillah di Masjid Barat itu baru 8. Yang artinya yang lain, karena kenapa? Menarik cerita kemarin itu kenapa tidak dibuka masjid? Itu sudah ada
himbauan pemerintah bahwa jangan dibuka masjid. Jadi kita harus taat kepada pemerintah. Sekalinya lucunya, sekalinya dibuka masjid, Ustaz, saya mau ke masjid apabila tidak jaga jarak, dengan alasannya bahwa ini kan Rasulullah merapatkan barisan. Percuma itu, Ustaz bagaimana ini ya kata. Itu menurut kita. Jadi untuk menghindari lebih baik dia kadang-kadang tidak nyambung. Satu. Yang kedua, tidak mau katanya cuci tangan karena sudah kita berwudu. Ia sudah berwudu, mana tahu di jalan misalnya menemukan dengan ini, itu yang tidak dipahami. Tapi satu saja bahwa yang berwudu itu adalah bersih. Tapi kalau misalnya sebentar berjalan, ada orang pegang pintu, kemudian ada di situ, sebelum masuk masjid, protokol ikuti, basuh tangan. Baru saya diserang habis-habis, tapi tidak apa-apa. Siap yang namanya memang menyampaikan itu, ada pro dan kontra. Tapi intinya bahwa selama tidak ada itu, maka tidak boleh. Siapa ini ulama? Ulama sudah menyampaikan bahkan bukan saja di Indonesia, di Arab Saudi physical distancing. Siapa? Mana itu? Kalau misalnya memang didengar bahwa di sini Indonesia, di Arab Saudi kan begitu kan physical distancing. Bahkan sampai sekarang tertunda jemaah haji tahun ini. Artinya kembalilah ke jalan yang benar. Sadar kita semua bahwa setelah Jumat itu monggo dilonggarkan, tetapi protap kesehatan karena memang corona itu ada. Waspada dan hati-hati itu. Baik, luar biasa. Kita masih akan segera kembali bersama Pak Ustadz yang luar biasa, penuh semangat dan menginspirasi pada pagi hari ini ya. Yang penting sekali menjadi catatan bersama, jangan sampai kelonggaran yang diberikan justru membuat kita kebablasan. Karena tidak sedikit Pak Ustadz mengatakan pasar dibuka, kafe dibuka, tempat hiburan dibuka, kok masih tak dibuka? Terakhir tanggapannya? Iya, itu memang ke pasar karena memang itu masyarakat akan maka, tapi alangkah indahnya kalau misalnya masjid itu dibuka terjadi kebablasan, masjid itu disalahkan. Klaster baru. Ya, klaster terbaru di masjid. Apakah itu tidak aib? Makanya kita harus waspada dalam artian itu untuk mensucikan masjid kita suci. Betul, kalau misalnya memang itu apa namanya, bukan sumber masalah, tapi yang membawa sumber masalah adalah kita. Baik, kita jeda dulu saudara, Majelis Ilmu masih akan segera kembali bersama guru kita Bapak Haji Muhammad Dahlan, MPD. Tetaplah bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Suradi Sugierto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kembali bersama Anda dan kita tiba di segmen terakhir di menit 43 bergeser dari pukul 10 pada pagi hari ini. Pak Ustadz, bagaimana kemudian kita ya, karena tidak sedikit teman-teman saudara seiman masih menganggap sholat itu hanya menggugurkan kewajiban. Saya sendiri pun belum mendapatkan esensi bagaimana sholat itu menjadi derajat komunikasi yang tinggi kepada Allah gitu. Karena kadang sholat masih ingat kan kayak gitu ya. Ini tentunya kita perlu belajar lagi bagaimana mengawali nawaitu kita untuk sholat betul hanya kita dengan Allah. Silakan. Iya. Para pemirsa ya saya hormati, insya Allah bahwa kita sholat ini kadang misalnya kita berpikir bahwa tidak ada yang maha sempurna itu. Bahkan Ali karramallahu wajhahu atau sholat untuk membuka daripada busur yang ada di panah. Waktu beliau itu mengatakan bahwa sakitnya, sahabatku cabut ini, tetapi karena Ali itu merasa sakit, sarannya daripada Rasulullah SAW bahwa silakan sholat. Sewaktu beliau itu sholat, dicabut itu panah tidak terasa. Bahwa artinya di saat misalnya saat kemahannya kita menyatu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu akan tidak terasa karena ada campur tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu bisa kita lihat bagaimana seorang anak kecil yang memang asik dengan permainannya, kadang lupa, kadang makan. Tapi kalau misalnya secara logika bahwa anak ini pasti akan pingsan, tapi ternyata tidak. Begitu juga dalam kemahannya Allah Subhanahu Wa Taala bahwa jarang kita dengar bahwa orang yang berpuasa itu adalah kena penyakit mah. Karena kenapa? Ada kemahan Allah Subhanahu Wa Taala yang itu di dalamnya. Sehingga sholat ini terasa nikmat. Bagaimana nikmatnya sholat adalah menghadirkan Allah, menghadirkan Allah ala bizikrillah tatma'innul qulub. Kenapa dikatakan Allah Subhanahu wa taala hati? Segala sesuatu yang disampaikan dengan hati, maka itu akan terasa nikmat dan dinikmati. Kata Ageng, jagalah hati, jangan kau donogai, jagalah hati lentera hidup ini. Hati ini adalah sentral untuk daripada segala sesuatu yang bisa mengontrol, maka bekerjalah dengan hatimu. Biasa orang bilang jaga, hati-hati. Kenapa tidak bilang pikir-pikir? Makanya hati-hati. Jagalah hati di situ. Karena kenapa? Hati ini tidak pernah akan berbohong. Hati ini senantiasa tidak pernah tipu-tipu PHP kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita berjalan, pikir-pikir, tapi selalu jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, lentera hidup ini. Dan kita harus tahu bahwa orang yang menyampaikan, berbicara, banyak orang yang dengar, meneteskan air mata, Roma Irama menyanyi dengan apa, bisa meneteskan apa, artinya tersampaikan dengan hati. Hati itu identik dengan apa? Allah minallah, kita ini dari Allah. Untuk menghadirkan hati itu adalah dengan hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak orang yang berbicara bisa mengetarkan daripada podium, karena kenapa? Disampaikan dengan hati. Jadi orang punya menerima dengan hati. Ya, contoh, kalau misalnya Agim itu berbicara bisa tersampaikan dengan lembut-lembutnya, dengan kata-katanya, maka dia sampaikan dengan hati. Kalau misalnya almarhum Bung Karno menyampaikan dengan berapi-api dan semangat, karena hatinya memang semangat, bangsa ini mau merdeka. Karena kenapa? Itu bisa merdeka kalau hati kita merdeka. Begitu juga almarhum saya bisa berapi-api dengan intonasinya, mendayu-dayu, bagaikan angin surga. Kita itu kenapa? Beliau itu menyampaikan dengan hati. Sama dengan ibu, kalau menyampaikan dengan hati pasti terasa tertuju dengan hati, sehingga hati itu akan mencintai kita, sehingga hati kita ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala insyaallah pakai hati, tidak akan pernah melebar hati. Makanya hati-hati supaya kita semua tidak termati oleh hati yang sakit hati. Masya Allah. Baik, dan terakhir Pak Ustadz, barangkali bagaimana kemudian kita memberikan apresiasi kepada pemerintah kita. Kita tentunya sangat bersyukur berada di kota Parepare dengan mekanisme yang sangat baik seputar protokol penanganan COVID itu sendiri. Kemudian bagaimana pemerintah dalam hal ini juga Ibu Ketua Tim Penggerak PKK yang juga merupakan Dewan Pembina ya. Ini Majelis Anak Soleh, ini kota Parepare kembali mendapatkan marwahnya gitu kan, sebagai kota ulama, kota santri. Tanggapan Pak Ustadz? Ya alhamdulillah, syukurlah memang 2 tahun terakhir ini sebelum Covid Corona, memang pemerintah itu gencar-gencarnya, bahkan itu untuk pesantren itu sudah pesantrenkan anak-anak ya, bahkan majelis anak soleh sekarang ini di sekolah, dan itu sangat terasa lebih dahsyat lagi kalau misalnya memang itu sudah kewajiban, karena memang sekarang ini belum ada yang mengikat. Tapi dengan adanya gerakan daripada majelis anak soleh terutama di sekolah, sangat terasa membaca Al-Quran sebelum mulai, dan itu dahsyatnya kenapa? Bahwa dahsyatnya cintanya Laila Majnun dengan Romi dan Juliet,
dengan mencintai Al-Quran kita akan terasa. Karena kenapa? Hudal linnas, hudal lil muttaqin. Artinya untuk daripada di kota Parepare ini, dengan adanya daripada kehadiran majelis Sultan dan ibu pembina, apalagi tim COVID ini, dan memang disarankan bahwa protap di sekolah tetap akan berjalan dan itu di rumah masih tetap berjalan dan tetap kita komunikasi. Apa artinya? Dengan kesadaran kita semua, insya Allah lewat pemimpin kita, wali kota yang memang super aktif dan memang penanganan Parepare yang memang dapat ditekan, itu tidak lepas daripada kita peduli Parepare maju. Karena kenapa? Intinya orang yang punya hati pasti punya peduli. Orang yang peduli berarti turun ke lapangan, dan insya Allah sebab kita akan bergerak sesuai dengan potensi Parepare maju dengan kepedulian kita semua. Itu. Amin, insya Allah. Baik Pak Ustadz, di Jumat Berkah ini tentunya kita berharap keberkahan, anugerah terindah senantiasa diberikan kepada kota Parepare dan Indonesia secara menyeluruh. Salah satu diantaranya bagaimana kita bisa mendapatkan kembali generasi emas kita, daerah atau negara yang betul-betul diperhitungkan di mata dunia. Nah, mohon kiranya Pak Ustadz mendoakan kota Parepare di melalui layar televisi peduli, Provinsi Sulawesi Selatan dan Indonesia Nusantara yang kita cintai. Silakan. Terima kasih para pemirsa yang ada di rumah. Mari kita kosongkan pikiran, kita berdoa kepada bermulanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diselamatkan daripada malapetaka dan penyakit ini segera berlalu di kota Parepare dan khususnya dan umumnya di negara kita Indonesia. Ila hadatin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al baladana Indonesia hadhihi baladan thayyibah tajri akam wa sunnati rasulika hayyul qayyum wa khususan Parepare ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma adfil ghala wal waba wal fahsya wal munkar wasfiqul min ya istighfar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Baik, amin, amin ya rabbal alamin. Insya Allah doa-doa terbaik kita diijabah dan usaha-usaha kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah kita akan kembali bersua dalam majelis ilmu tinggi peduli di episode berikutnya Jumat depan tentunya. Terima kasih Pak Ustadz, salam buat keluarga, sehat-sehat terus dan jangan pernah kendor semangatnya untuk memajukan kota Parepare yang peduli dan maju. Baik, terima kasih. Salam buat teman-teman di Akbar. Baik, saudara, saya pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai bertemu kembali dalam Komisi Khusus Islami hanya di TV Peduli. Sampai jumpa.